Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jujun Ramdhani, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Agama Al-Jawami Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis ahkam muamalah. Definisi rahan. Secara bahasa, rahan atau gadai berasal dari kata atsubusu yang berarti tetap dan adawamu yang berarti terus menerus. Rahan dalam ilmu fikih adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang atau yang meminjamkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rahan itu adalah sifatnya gadai, dan bagaimana caranya kita akan meminjamkan atau bukan meminjamkan, tapi kita akan meminjam uang supaya lancar atau dapat terjadinya sebuah pinjaman itu, kita harus menjaminkan salah satu barang yang dimiliki oleh kita, seperti halnya handphone, laptop, atau lain sebagainya, untuk dijaminkan supaya pinjaman kita itu dapat terjadi. Lalu dasar hukum rahan juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihana mabbuda fa in amina ba'dukum ba'du falyu'addil ladzi autum min amanatah autumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asima qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Surat Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 283. Surat ayat 283 ini menunjukkan bahwa manusia jika mau memakai petunjuk Allah, tentu dunia dan agama mereka menjadi baik, karena petunjuknya mengandung keadilan dan maslahat, menjaga hak dan menghilangkan pertengkaran, serta menertibkan jalan kehidupan. Lalu jika orang yang berhutang mengingkari hutangnya, dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan, maka orang yang ikut hadir itu wajib menunjukkan persaksiannya. Itu tidak boleh berbohong lagi. Lalu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yang berbunyi, Hadasana Muslim ibnu Ibrahim hadasana Hisamun hadasana Qatadatu an Anas radhiyallahu an qala walaqad rohanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dira'ahu bisa iri wa ma syaitu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sa'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad sami'tuhu yaqulu ma asbah di ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sa'un wala amsa wa innahum latis'atu abyati, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu an berkata, sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi yang beliau untuk mendapatkan gandum, dan aku pernah di sore hari menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti terbuat gandum dengan sayur yang telah basi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan makanan kecuali satu sa. Begitu juga pada sore hari, padahal mereka ada 9 rumah. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis riwayat Bukhari yang lainnya. Hadasana Muhammad, hadasana Abdul Wahid, hadasana A'mash qala tadzakarna inda Ibrahim rohna wa qalbi fi salafi faqala Ibrahim hadasana Aswad an Aisyah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mastaro min yahudi to'ama ila ajalin warohanahu dir'ah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Amashi berkata, kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan menjaminkan baju besi beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ayat ini walaupun disebutkan dalam perjalanan, namun tetap menunjukkan keumumannya, yakni baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim, karena kata dalam perjalanan pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini. Diperbolehkannya arahan juga dapat ditujukan dengan amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Demikian juga para ulama telah bersepakat bolehnya arahan dalam keadaan safar atau perjalanan, akan tetapi masih berselisih tentang bolehnya jika dalam keadaan tidak safar. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak seorang pun yang melarang arahan pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid, Adadak, dan Dawud atau Adah Dohiri. Demikian juga Ibnu Hazm. Adapun Ibnu Qodamah, beliau mengatakan diperbolehkan arahan adalah dalam keadaan tidak safar atau menetap, sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar atau berpergian.
Sedangkan Ibnul Munzir mengatakan, kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih hal ini kecuali Mujahid. Menurutnya arahan tidak ada kecuali dalam keadaan safar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum alla safari wa lam tajida katiba farahana makbudah. Namun yang benar dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan menunjuk adanya perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda beliau. Arahan atau gadai ditunggangi dengan sebab nafkahnya apabila digadaikan, dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan, dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya memberi nafkah, yang dihadiskan riwayat Bukhari nomor 2512. Wallahu a'lam. Lalu ada rukun dan syarat rahan. Yang pertama, dalam rukun, pelaku akad yaitu arahan orang yang menggadaikan, dan al-murtahin orang yang menerima gadai. Syaratnya harus sudah baligh dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampuan atau mahjur alaih, dan dikenal bisa melunasi hutang. Lalu yang kedua itu objek akad, yaitu almarhun, barang yang digadaikan, dan almarhun bih, utang pembiayaan. Barang gadai harus bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang. Barang gadai jelas dan milik sah orang yang berhutang. Yang terakhir, barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain. Bisa dijelaskan dalam poin pertama, yaitu poin A, barang gadai harus bernilai dan bermanfaat seimbang dengan hutang. Bahwa hutang tersebut itu atau jaminan tersebut itu harus sesuai dengan apa yang kita ingin meminjam uang berapapun itu, seperti halnya kita akan menjaminkan sepeda motor, bukan meminjamkan tapi menjaminkan sebuah motor dengan pinjaman kita tersebut dengan harga 2 juta rupiah. Itu sepadan lah, atau harus seimbang dengan barang yang kita akan jaminkan. Lalu barang gadai jelas dan milik sah orang yang berutang. Yang terakhir, barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain. Bisa kita jelaskan juga bahwa barang yang akan kita gadaikan atau yang kita akan jaminkan itu harus hak atau milik kita sendiri. Tidak boleh ada hak dari orang lain, karena akan menjadi meribatkan diri sendiri dalam hal tersebut atau pinjaman tersebut. Apalagi kalau yang kita jaminkan itu adalah hasil mencuri, itu bisa mendapatkan perkara atau pidana. Lalu sigot atau ijab dan kabulnya. Syarat lafaz harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan. Lalu ada pemanfaatan rahan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun rahin mengizinkannya. Tetapi menurut Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, dan Al-Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan
atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut, disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Kenapa dalam pendapat ini sedikit berbeda, atau dalam perbedaan permanfaatan arahan ini sedikit berbeda antara jumhur fuqaha dengan Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, dan Al-Hasan? Mungkin dapat kita simpulkan perbedaan yang ini, pandangan dari keempat imam ini, bahwa daripada kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut mengalami kerusakan berat, lebih baik oleh mereka itu dimanfaatkan, karena jika kendaraan tersebut tidak dipakai, mungkin akan rusak, karena sepertinya akan berkarat lah itu si mesin-mesinnya, dan tidak akan mengalami jalannya kendaraan tersebut. Jadi daripada hal tersebut terjadi, lebih baik dipakai. Dan di dalam pemakaiannya tersebut, mungkin si pihak al-murtahin atau orang yang menerima gadai tersebut akan di dalam konsep bahkan ikrar, maksudnya bagaimana ya, atau maksudnya itu apa? Jadi begini, contohnya, Tendriagi memiliki hutang kepada Elda sebesar 10 juta rupiah. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Tendriagi menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara rakan ikrar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil tersebut diserahkan kepada Elda, namun mobil tersebut tetap berada di tangan Tendriagi dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil dimaksud. Bisa kita persingkat bahwa rakan ikrar itu hanya kepemilikannya atau sepertinya surat-suratnya saja, seperti yang dikatakan dalam contoh tersebut, bahwa Tendriagi hanya mengikrarkan BPKB-nya saja, tetapi mobil atau kendaraan tersebutnya tidak. Jadi mobil yang dijadikan jaminan itu tidak menjadi jaminan, karena yang jadi jaminan itu adalah BPKB-nya saja. Tapi mobilnya itu tidak. Lalu rakan hiaji itu bagaimana? Jika dilihat dalam contoh pada poin 1 atau dalam rakan ikrar, jika yang akan digunakan adalah rakan hiaji, maka mobil milik Tendriagi tersebut diserahkan kepada Elda sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang Tendriagi kepada Elda sudah lunas, maka Tendriagi mengambil kembali mobil tersebut. Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya, seperti halnya yang dipakai oleh keempat imam, yaitu Imam Ahmad,
Imam Ishaq, Al-Laits, dan Al-Hasan. Hikmah persyariatan Ar-Rahn. Setiap orang berbeda-beda keadaannya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Sedangkan harta yang dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Dan pada saat itu tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan kepadanya. Begitu juga tidak ada penjamin yang menjaminnya, sehingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang atau meminjam dengan kesepakatan ketentuan, yaitu memberikan jaminan gadai yang disimpan pada pihak pemberi hutang sampai ia mampu melunasi hutangnya. Demikianlah keindahan Islam dalam permasalahan gadai. Penyelesaian dan pelunasan hutang dilakukan secara adil, tidak seperti yang dilakukan di tengah masyarakat kebanyakan, yakni terjadinya tindak kezaliman yang dilakukan pemilik piutang dengan cara menyita barang gadai walaupun nilainya lebih besar dari hutangnya, bahkan mungkin berlipat-lipat. Perbuatan semacam ini sangat jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan perbuatan zalim yang harus dihilangkan. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi Rahn atau gadai. Selebihnya atau kekurangannya saya mohon maaf atas kekurangannya dari materi-materi yang saya sampaikan atau tidak jelas. Boleh berkomentar di bawah.